Pemirsa, senyum komedian Komar melebar sesaat sebelum turun dari mobil tahanan. Komar yang mengenakan baju tahanan dan berpeci putih menyapa salam dari media yang telah menantinya. Sambil tertawa lepas, komedian bernama Nurul Komar ini memamerkan borgol yang mengikat kedua tangannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Pak Haji. Ya, Komar dijebloskan ke lapas kelas 2B Brebes, Jawa Tengah. Setelah pengajuan kasasinya ditolak Mahkamah Agung terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen S2 dan S3 sesuai pelaporan Universitas Muhadi Setiabudi atau UMUS ketika ia menjabat sebagai rektor pada 2007 silam. Setelah diproses, Pengadilan Negeri memvonis Komar bersalah terkait surat keterangan lulus palsu. Tak puas, Komar mengajukan banding. Namun di Pengadilan Tinggi, ia tetap dinyatakan bersalah hingga akhirnya MA menolak kasasi yang diajukannya. Alhasil Komar dijemput dan setelah melakukan rapid test, ia dijebloskan ke penjara. Karena ini sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum, kami laksanakan eksekusi sesuai dengan undang-undang. Kami sebagai pelaksana putusan, alhamdulillah hari ini Rabu 19 Agustus 2020 kami di Jaksa Eksekutor dan Jaksa Eksekutif melaksanakan eksekusi untuk terpidana Haji Nurul Komar untuk perkara pemalsuan surat keterangan lulus ya Pak ya? Ya, keterangan lulus SKL. Berapa tahun Pak? Putusan akhir 2 tahun Mas. Hanya melihat dari kacamata transendental, kacamata ketuhanan. Ada maksud lain. Allah menggiring saya terus. Yang penting senang hati. Hari ini saya senang hati. Jadi saya hanya ingin membuat Tuhan tersenyum dengan apa yang saya lakukan. Saya terima putusan ini. Senang hati. Keluarga sudah establish mental dan mindsetnya. Saya berharap, kami berharap ketika itu masuk ke Mahkamah Agung memori kasasi, saya tahu persis majelis hakim yang menangani berkas kami, Pak Dr. Sofyan Sitompul, Pak Profesor Dr. Surya Jaya, dan Hakim Agung Militer Brigjen TNI Sugeng Sutrisno. Ini orang-orang pilihan, ya, profesional. Saya tahu persis Pak Profesor Surya Jaya itu sangat korek, sangat teliti sekali. Dan itu yang tidak pernah dilakukan. Dari mulai keputusan, dari mulai Pengadilan Negeri Brebes sampai naik banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sampai ke Mahkamah Agung, permohonan kami kan cuma ini barang bukti valid atau abal-abal harus dilakukan tes di laboratorium forensik, dan itu tidak pernah dilakukan, tidak mau dilakukan oleh majelis, duga dari teman-teman kejaksaan. Sampai Sudah diuji lah sejak dari Pengadilan Negeri, kemudian beliau banding di Pengadilan Tinggi, kemudian terakhir di kasasi di Mahkamah Agung. Pak, di banding itu sendiri katanya hukumannya lebih berat apa gimana? Di Pengadilan Negeri 1 tahun 5 bulan, kemudian di Pengadilan Tinggi diperberat jadi 2 tahun, terus di Mahkamah Agung menolak kasasi, berarti kembali ke putusan Banding ya? Pengadilan Tinggi dibanding, berarti di 2 tahun. Saat ini udah inkrah Pak ya? Hari ini Pak ya? Sudah inkrah. Mendengar hukuman yang harus dijalani, Komar kembali tersenyum. Sebagai sosok yang religius, di usianya yang sudah 60 tahun, ia harus menerima putusan MA dan siap menjalani masa tahanan selama 2 tahun. Bahkan Komar menggambarkan masa tahanan yang dijalaninya seperti orang yang masuk pesantren. hari ini saya merasa masuk pesantren. Kegiatan santri itu kegiatannya cuma di kamar, majelis, musola, ngaji, baca, dan nggak boleh keluar. Anggap aja saya lagi nyantri untuk memperdalam lagi apa yang belum dalam, gitu. Matur suwun sangat.
Ya, keputusan yang paripurna itu hanya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya hakim agung juga manusia biasa. Kalau tidak sempurna betul, ya manusia biasa. Saya bisa maklum. Pak Jaksa dengan segala keparipurnanya pekerjaannya, ya manusia biasa juga. Saya bisa maklum. Om Yofi, Om Burkon, tim lawyer sudah berusaha maksimal, total, habis-habisan pemikirannya. Ya, akhirnya toh saya harus menerima ketetapan Tuhan untuk masuk dan konsentrasi selama beberapa waktu. Sebelum berpamitan pada media dan orang-orang yang dicintainya, Komar tetap berharap dan berusaha agar kasusnya ini tak berhenti sampai di sini. Itu estafet yang harus. Itu kan prosedur, itu kan peluang-peluang. Nanti Om Purkon dan Om Yofi akan melakukan peninjauan kembali. Langkah-langkah terakhir minta ampunan dan minta gerasi sama Bapak Presiden. Itu masih ada peluang, ada luang waktu. Sementara itu, dunia maya dihebohkan oleh kelakuan sosok yang diduga mirip artis Zara Adisti dan kekasihnya Zaki Pohan. Dalam video berdurasi pendek itu, pasangan kekasih yang tengah dimabuk cinta ini seperti tak sadar jika bahasa tubuh mereka menunjukkan sikap yang kurang pantas diposting di sosial media. Alhasil netizen heboh dan membanjiri laman mereka dengan kritikan pedas. Wajar netizen geram, terutama penggemar bintang film 2 Garis Biru itu. Tak heran bila netizen menanggapinya dengan beragam. Bahkan akun media sosial Ibunda Zara kebanjiran komentar miring dari warganet. Tak tahan, Sofia Yulinar menuliskan isi hatinya. Untuk saat ini tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa dan mental anakku. Stop judging, please.